Oke, kali ini kita mengganti LCD iPhone XR ya. Jadi ini ceritanya LCD dibeli sama user dalam kondisi seperti ini, sudah terbuka seperti ini sewaktu antarnya. Jadi untuk kondisi seperti ini rawan sekali terjadi error ya, karena sudah dibuka sama user. Ketika kurang hati-hati, itu bisa menyebabkan error pada LCD ya. Jadi ini kata user dibeli dengan harga 600-an lebih ya, sama ongkirnya itu untuk Jawa NTT itu 80.000 ya. Jadi di sini saya wajib cek dulu karena LCD-nya sudah dibuka seperti ini ya. Jadi saya harus mengecek fleksibel LCD dan lain-lain untuk memastikan kondisi LCD ini lagi normal atau tidak ya. Karena ketika kita tidak dokumentasi seperti ini, ketika kita pasang terjadi error, itu bukan dari tukang servisnya. Ini error karena sudah dibuka dan lain-lain, itu nanti tukang servisnya yang bisa rugi juga ya. Jadi ini kita perlu cek. Jadi di sini yang sangat sensitif itu ketika dibuka di itu ya, fleksibel LCD-nya. Di sini ada dua fleksibel ya. Jadi itu yang harus kita cek lebih awal. Kita pastikan soket-soket LCD-nya itu tidak terjadi sobek ya. Kalau terjadi sobek, entah itu sobek kecil apa besar, sobek kecil aja sudah bisa mempengaruhi LCD-nya ya. Jadi sini saya cek pertama fleksibel LCD-nya. Jadi sini saya cek fleksibelnya, yang satunya aman dan yang kedua juga aman ya. Jadi ini sudah dipastikan aman, dan yang lainnya juga saya coba cek ini aman. Terus di kacanya juga aman ya, tidak ada retak atau lain-lainnya. Jadi ini ketika dicoba nanti ada error, berarti itu sudah error dari sananya ya, bukan error dari kesalahan tukang servis saat memasangnya. Jadi ini perlu dipastikan ya. Makanya saya harus dokumentasi seperti ini biar usernya tahu bahwa LCD ini sudah saya cek ya. Jadi rusaknya bukan karena saya pasang atau lain-lainnya. Jadi sekarang kita ke tahap pembongkaran dan pemasangan LCD ya. Nanti kita coba dulu sebelum dilem, kita coba dulu ya untuk memastikan, untuk ngecek touchscreen-nya dan lain-lain. Jadi ini saya matikan dulu handphonenya. Yang pertama kita lepas dulu dua buah baut di bawah. Ini baut kecil, ada dua ya. Kita lepas dulu. Jadi ini posisi handphonenya masih hidup ya, soalnya touchscreen-nya sudah tidak berfungsi ketika saya nonaktifkan. Kita blower dulu, kasih pemanas untuk melemaskan lem yang ada pada LCD-nya ya. Jadi di sini panas blower dikasih 250 aja. Jadi kira-kirain aja ya ini panasnya ya, sesuai tipe blower teman-teman. Kemudian kita buka. Jadi sini saya tidak pakai alat congkel ya, seperti plat besi dan lain-lain, untuk hindari lecet pada body HP-nya ya, pada housingnya tidak terjadi lecet atau penyot ya. Nah ini karena sudah pecah bagian sebelahnya, jadi saya pindah ke sebelah untuk penarikan LCD-nya. Jadi cara bukanya seperti ini, tidak usah pakai alat congkel ya. Jadi sini saya pakai kuku saja karena lemnya tadi sudah lunak ya ketika kena panas blower. Di sini kita pelan-pelan bukanya. Bukanya perlahan dan ini sudah. Jadi kita tarik pelan-pelan. Hati-hati sama fleksibelnya ya, fleksibel Face ID dan lain-lainnya. Itu tidak boleh putus. Nah seperti ini. Jadi kemudian kita lepas soket penyangga baterai ya. Itu yang pertama. Karena ketika nanti kita mencabut soket LCD dan soket Flash ID-nya itu tidak terjadi konslet ya. Dan itu biasa terjadi. Ini kita lepas dulu yang pertama soket baterai ya, itu harus dilepas duluan. Kemudian kita buka soket LCD ya.
Jadi ini penyangganya, jadi kita lepas soket LCD, kemudian kita lepas sink penyangga ini ya, soket Face ID ya. Jadi kita lepaskan semua dulu. Ini posisi baterai sudah dilepas ya, jadi kita angkat pelan-pelan ya. Ini baut yang terakhir, jadi kita lepaskan soket Face ID, soket LCD nya sudah dilepaskan ya. Kemudian kita ambil LCD yang baru tadi, kita coba dulu ya. Sini kita jangan langsung pasang atau merobek segelnya. Sini kita coba dulu untuk memastikan LCD nya bagus, normal atau tidak ya, karena ini bukan LCD yang kita beli ya, ini user yang beli, kita perlu cek hati-hati. Jadi ini saya tes touchscreen-nya, ini tidak bisa dicek dibuka menunya ya, karena terkunci karena LCD-nya ketekan sendiri sebelumnya ya. Jadi untuk pengecekan lebih lanjut nanti setelah pemasangan LCD. Dan sekarang kita ke tahap pemasangan ya. Jadi kita buka dulu. Di sini kita lepaskan semua dulu plastik segelnya. Ini kita lepaskan yang bagian sini juga. Jadi ini ketika terjadi kerusakan ini sudah tidak bisa ditukar lagi ya, bukan karena segelnya sudah disobek, karena memang video unboxingnya tidak ada ya. Tapi LCD ini saya yakin aman ya, sesuai harganya juga. Jadi di bagian ini saya tutup ya, karena ini seperti telanjang, nanti ini bisa menyebabkan korslet juga ya, makanya saya tutup dulu pakai isolasi tipis yang anti panas. Kemudian kita pindahkan semua part yang ada di LCD lama ke LCD yang baru ya. Jadi ini kita buka dulu. Yang pertama kita lepaskan beberapa baut di sini ya. Jadi yang ada di sini ini soket flash ID sama kamera Face ID-nya. Jadi kita lepaskan baut yang pertama dulu. Kemudian baut yang satunya. Kita lepaskan semua. Di sini ada 4 baut ya, yang harus kita lepaskan dengan bunga bautnya berbeda ya, harus obengnya juga harus berbeda. Jadi di sini kita pakai pemanas di sini karena di bawahnya ada lem biar mudah untuk melepas Face ID-nya ya, biar tidak terjadi sobek pada soket-soketnya. Jadi saya pakai pemanas. Jadi ini ketika dibuka gampang. Ini sudah, di sini kelihatan kotor, saya bersihkan dulu ya. Ini sudah. Dan selanjutnya kita pasang ke LCD yang baru ya. Tinggal kita ingat posisinya seperti apa tadi, bisa dilihat di video sebelumnya jika teman-teman lupa cara pasangnya ya. Ini kita pasangkan. Di sini jangan terlalu kuat mengancing, jangan terlalu kuat kancingannya ya, maksudnya. Setelah dipasang semua baru dikuatkan ya. Karena pastikan lurus dulu posisi pada speaker dan fleksibel itunya ya, Face ID, sehingga pas dipasang dimasukkan itu tidak susah. Karena kalau tidak posisinya kurang lurus nanti pemasangannya agak susah ya, seperti nyangkut ya. Jadi ini kita pasangkan semua bautnya dulu, dan ini sudah. Ini dipastikan lurus ya. Jika terjadi kotor di sela-sela kamera, lubang-lubang kamera selfie, segera bersihkan dulu ya, baru dipasang. Jadi di sini saya bersihkan dulu bagian-bagian yang kotor ya. Di sini saya perlu tambahkan lem ya, di bagian sini. Lemnya jangan terlalu banyak karena nanti ketika ada apa-apa dibuka kembali itu gampang ya. Sekarang kita lem dulu ya. Jadi ini lemnya seperti ini, kita pakai lem karet ya. Jadi untuk lemnya itu di bagian arah tombol fleksibel on off sama volume itu jangan terlalu banyak ya, karena bisa menyebabkan kaku pada tombolnya ya. Jadi ini kita pasangkan soket Face ID, kemudian soket LCD, kemudian yang terakhir itu selalu soket baterai ya, karena biar tidak terjadi konslet ya. Nah ini kita pasangkan dulu soket fleksibel LCD
biar soket LCD-nya tidak gampang terlepas ya. Itu gunanya soket pada fleksibel ya, tiap fleksibel itu wajib dipasang. Kemudian soket penyangga baterai ya, plat penyangga soket baterai maksudnya. Di sini kita pasangkan dulu. Kemudian yang terakhir plat penyangga, Face ID, kamera, dan lain-lain. Sini ada 5 buah baut ya. Kita pasangkan semua. Jadi maaf, di pemasangan yang lain dan perapatan LCD, pemasangan LCD setelah dilem itu saya lupa dokumentasikan ya. Dan ini sudah jadi. Ini Face ID-nya aman ya. Jadi tadi menunggu lama ketika iPhone-nya terkunci selama 1 jam ya, karena ketekan sendiri, akhirnya lupa dokumentasi ya. Jadi ini setelah dipasang, ini LCD-nya aman. Turutonnya tidak ada karena turutonnya tidak di copy ya. Karena biasanya kalau saya pesan LCD itu turutonnya sudah termasuk ya. Jadi saya kontak sama tokonya, di copy filenya dari sini, terus kemudian tokonya copy Truetonnya itu di sana ya, di LCD baru ya. Jadi tanpa kita mengirim LCD-nya. Seperti ini Truetonnya kosong, tapi nggak apa-apa. Yang penting LCD dan Face ID-nya aman ya. Oke, sekian dulu dan terima kasih ya. Jangan lupa subscribe,